Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasilil habib umar ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال وأما المعلم فعليه وظائف أيضا. Alhamdulillah, pada pembahasan terakhir kita sampaikan tentang adab al-muta'allim, adab-adab yang harus dipenuhi oleh mereka-mereka yang menuntut ilmu dunia maupun ilmu akhirat, lebih-lebih ilmu akhirat. Semua ada adab dan tata cara dalam menuntut ilmu. Dan kita sudah sampaikan tentang adab-adab al-muta'allim atau adab-adab penuntut ilmu. Kita sekarang masuk kepada adab dan tugas seorang muallim. Apa itu muallim maksudnya? Pengajar atau ustadz atau guru. Pengajar atau ustadz atau guru tadi dia memiliki wadhaif, yaitu beberapa aturan yang harus dipenuhi sebagai pengajar. Jangan nuntut kepada murid macam-macam tuntutan, sedangkan dia sebagai muallim atau pengajar nggak pernah ngasih contoh yang baik. Itu salah juga. Maka di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang pengajar atau sebagai guru atau sebagai ustadz. Apa yang harus diketahui dan harus dipenuhi oleh seorang muallim atau pengajar tadi? Min dzalika asy-syafaqah 'alal muta'allimin. Di antara adab dan perkara yang harus dipenuhi oleh seorang pengajar itu adalah asy-syafaqah, penuh kasih sayang. 'Alal muta'allimin, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, lembah lembut kasih sayang. Orang mau belajar jangan ditakut-takuti, justru tarik dia supaya mau belajar. Tarik dia supaya dia mau tahu agama lebih dalam. Tarik dia biar dia itu bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Lemah lembut. Apalagi dia orang baru mau ngaji, senyumin, nanya kabarnya dan lain sebagainya. Itu adalah daya tarik kepada pelajar. Jadi si talibul ilmi tadi lebih tertarik untuk menuntut ilmu. Baru datang gurunya udah kagak enak mukanya, baru ngaji. Ditanya kabarnya kayak nanya harimau. Besok lusa nggak ngaji lagi. Maka di situ ada adab yang harus ditampilkan oleh seorang guru. Sehingga nanti ketika si murid jadi guru pun akan ngikutin jejak gurunya, yaitu dengan kasih sayang dan penuh dengan senyum, sebagaimana itulah karakternya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak senyum, katsirat tabassum, dikit-dikit senyum kepada orang. Bahkan ada seorang sahabat
Saking Nabi sering senyum kepada dia, dia ngerasa adalah sahabat yang paling disayang sama Nabi. Saking Nabi sering senyum sama dia. Jadi asal ada majelis, Nabi ngeliat dia senyum. Lihat dia senyum. Sampai dia ngomong di hati, saya yang paling disayang sama Nabi saya. Dia senyumin mulu soalnya. Ternyata dia pengen tahu apakah benar gak dia yang disayang sama Nabi. Nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya dibanding sama Abu Bakar Siddiq lebih mana yang kamu sayangi? Abu Bakar apa saya? Kata Nabi Abu Bakar. Dia bingung kan? Dia nanya, kalau saya dengan Umar bin Khattab, siapa yang lebih disayang? Umar bin Khattab. Kata Nabi. Kalau saya dengan Uthman bin Affan, Uthman bin Affan kata Nabi. Dia nggak nanya Sayyidina Ali. Udah pasti lebih disayang juga. Menantu, sepupu, dari kecil sama Nabi, nggak mungkin lebih sayang dia daripada Sayyidina Ali. 3 orang aja ditanya, Nabi lebih sayang ke mereka daripada dia. Kenapa sampai demikian? Saking dia nggak ngerasa dia dibedain. Sering disenyumin sama Nabi juga. Meskipun Nabi itu bukan masalah sayang ya, mungkin Nabi lebih-lebih dalam hati kepada Abu Bakar dan Umar karena perjuangan mereka. Tapi tetap yang mungkin perjuangan yang nggak selevel Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar disenyumin sama Nabi. Sehingga dengan ngerasa dibedain, subhanallah. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Sebagai pengajar itu jangan bikin murid itu takut. Jangan bikin murid itu jadi nggak suka ngaji. Justru bikin mereka suka. Dengan apa? Dengan lemah lembut dan penuh senyuman. Wa an yajrihi majran biniyah. Dan ketika mengajar kepada muta'alim atau kepada pengajar, yaitu dengan niat. Niatnya ngajar, ya ngajar. Jangan sambil niat ngajar, malah ngajarin murid yang kagak-kagak. Buka ilmu fikih, udah bagus biar mereka tahu mana yang wajib dalam ibadah, diisi dengan ngata-ngatain orang lain, dengan cara dibahas bid'ah lah, itu syirik lah, itu bid'ah lah, keluar dari teks. Belajar fikih, tiba-tiba ngomongin pemerintah. Udah jelas nih, furudhul wudu, fardhu wudu, udah bagus, niat, basuh muka, sebelum tangan, pemerintah habis. Dikatain dulu, dipretelin. Baru bahas basuh tangan, kan nggak nyambung. Jadi ajarkanlah kepada kepada pelajar apa yang diniatkan dari awal untuk diajarin. Ajarin fikih. Lagi bahas nahu, nggak usah keluar dari pembahasan, apalagi keluar ke pembahasan dunia, nggak nyambung. Ini kan banyak juga zaman sekarang ya, buka kitab, tapi separuh taklimnya itu ngomongin pemerintah. Pemerintah begini, pemerintah begitu, yang ini begini, yang ada begitu. Baru belajar cuma tiga garis. Sisanya pemerintahan semua. Sambil baca Fatihah, kan salah. Kalau itu kan mau bahas gitu mah lagi ngobrol biasa, bukan lagi buka kitab. Buka kitab tetap fokus dengan apa yang diajarkan. Itu adalah adab muallim. Adab seorang pengajar, yang dia bahas sesuai dengan yang dia niatkan. Wala yatlub ala ifadatihi al-ilma ajra. Dan janganlah seorang pengajar meminta upah dalam mengajar. Saya minta antum Ustadz ngisi di ini. Oh boleh, tapi maaf ya, saya ngisi di situ jangan dibawa gope. Masih dibawa gope, saya nggak datang ke situ. Males saya. Nah itu namanya sudah jual agama. Ya itu sama aja, jual agama. Memberi tarif dalam mengajar itu tidak dibenarkan. Makanya kan ada aturan sebagai seorang dai, ketika berdakwah, ketika mengajar jangan pernah minta upah. Cuman kalau dikasih jangan ditolak. Itu prinsipnya begitu. Minta apalagi matokin itu haram. Karena agama bukan buat jual beli. Dapat upah dari apa yang diajarin itu hak dia. Itu dibahas sama Habib Zain bin Sumit begitu panjang dalam kitab, dan juga dibahas sama beberapa ulama soal seorang guru menerima upah boleh apa enggak. Jadi kesimpulannya itu boleh, yang nggak boleh ngasih tarif tertentu sekian, jadi nggak sekian gua nggak mau, itu nggak boleh. Dan sebagai pengajar
Hargailah ilmu dengan cara memberikan apa yang pantas buat si guru. Guru minta nggak boleh, murid nyepelehin juga nggak boleh. Jadi harus kerja sama yang baik. Guru kagak boleh apa nentuin, murid nggak boleh nyepelehin. Nah ini begitu. Guru nggak boleh nentuin, murid nggak boleh nyepelehin. Wala yatlub ala ifadatihi al-ilm ajra. Jadi jangan pernah dia minta dengan ilmu yang diajarkan kepada si murid upah tertentu dengan jumlah tertentu. Wala yaqsud bihi jazaan wala syukra. Dan jangan dengan mengajar dia berharap terima kasih dari murid. Karena dia ngajarin murid apa? Harus terima kasih terus. Nggak terima kasih dia ngambek. Lu nggak tahu gua ngajarin lo selama ini. Nah itu nggak benar. Kita kan ngajar itu kewajiban. Seperti sholat. Kalau kita sholat, tiba-tiba Allah belum menerima doa kita. Padahal kita rajin sholat. Terus dia mau bilang, mau ngapain gue sholat lagi? Allah nggak pernah terima doa gue. Ya nggak bisa. Sholat tetap wajib. Sholat. Mau Allah terima doa itu, mau kagak, sholat mau wajib. Sama halnya dengan pengajar. Inti ngajarin umat itu wajib. Mau tuh murid terima kasih, mau kagak, kembali lagi ke muridnya. Muridnya beradab, dia ngerti bagaimana berterima kasih ke guru. Dia nggak beradab, bodoh, ya wajar, dia kagak bisa terima kasih. Tapi si guru jangan berharap terima kasih dari murid. Karena itu kewajiban. Dakwah itu bukan profesi, tapi apa? Kewajiban. Ingat, ini kan suka ada ustaz-ustaz kalau ditanya di TV, ustaz-ustaz TV, kegiatan apa Ustaz? Oh saya profesi dakwah. Profesi. Sejak kapan dakwah profesi? Berarti besok-besok ahli sholat saya profesinya apa? Sholat. Enggak, itu kewajiban. Kewajiban dengan profesi itu bedain. Ente jadi polisi, jadi tentara, jadi menteri, nah itu profesi itu. Kalau jadi pabrik, itu profesi. Cuman dakwah itu bukan profesi, itu kewajiban. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok di antara kamu, kata Allah, mengajak manusia berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Itu wajib. Maka kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Artinya itu perintah. Nggak harus nunggu apa? Balasan, nggak nunggu terima kasih dari orang. Itu adalah perintah. Dan itu kewajiban bagi setiap muslim yang mengerti walaupun sedikit ilmu. Karena itu tugas para nabi menyampaikan dakwahnya. Tugas kita juga sama, meneruskan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqsid bihi jazaan wala syukra, dan jangan pernah dalam mengajar itu berharap mempunyai murid yang sering berterima kasih gara-gara diajarin terima kasih mulu. Diajarin murid udah kayak budak. Kalau nggak mau, lu nggak inget gua ngajarin. Kalau begitu lu balikin deh ilmu yang gua kasih. Nggak usah begitu juga. Karena Nabi bilang tadi, murid yang cerdas, yang berakal, yang ngerti adab, paham bagaimana beradab ke guru. Di samping itu si guru jangan berharap apa? Murid beradab. Tergantung si muridnya aja. Dia punya otak, dia beradab, dia nggak punya otak apa? Ya mau berarti dia nggak punya ilmu, gitu aja. Ilmu yang menyerap di hati seorang murid, semakin berilmu, semakin beradab. Yang penting si guru jangan minta muridnya apa? Muridnya beradab sampai disebut-sebut, apalagi nggak boleh nyebut-nyebut ilmu yang sudah diberikan, nggak boleh. Bal ya'lam liwajhillah, bal yu'allim liwajhillah ta'ala. Ya, sungguh kalau dia benar-benar sebagai pengajar, bal yu'allim, bahkan seharusnya sepatutnya dia mengajar hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yara li nafsihi minnah 'alal muta'allimin. Seorang guru jangan ngerasa dalam hatinya dia lebih daripada orang yang diajarin. Ini orang tolol semua, gue yang pintar. Nggak boleh. Kalau begitu ada guru begitu tuh, itu bukan guru. Guru itu meskipun menyampaikan ilmu yang dia punya, tetap dia nggak ngerasa lebih daripada muridnya. Soal lebih di sisi Allah itu beda. Yang penting hatinya nggak ngerasa begitu. Nggak boleh. Itu bagian daripada kesombongan. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana hubungan seorang murid dan guru di zaman sahabat.
Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Thabit, gimana coba? Padahal Zaid bin Thabit guru Abdullah bin Abbas, murid. Tapi segitunya pun si guru tadi menghormati muridnya. Kan waktu dia disiapin kendaraannya, Zaid bin Thabit mau naik, kendaraannya disiapin oleh Abdullah bin Abbas. Kata Zaid, kenapa kamu lakuin begini? Kata Abdullah bin Abbas, ini kehormatan kita kepada guru. Kita siapin kendaraannya, kita siapin sendalnya, itu penghormatan. Zaid bin Thabit langsung ngambil tangan Abdullah bin Abbas dicium. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kamu lakuin begini guru? Kata Zaid bin Thabit, karena itu penghormatan kita kepada keluarga Rasulullah. Segitunya itu antara murid dan guru. Adab gak hilang. Contoh lagi zaman salaf, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saking cerdasnya. Itu cerdasnya di luar apa? Di luar kebiasaan manusia emang. Dia bisa hafal apapun tuh dalam waktu apa? Yang singkat. Kalau anak nggak salah ya, Imam Syafi'i itu bisa hafal Muwatta dalam kurun waktu cuma 9 hari, 10 hari. Muwatta tuh berapa belas juz itu isinya. Bisa dihafal nggak sampai 2 minggu, isinya dihafal. Buat orang biasa mah butuh tahunan dihafal. Hafal Qurannya bisa setahun lebih, paling cepat 8 bulan baru hafal. Beliau bisa hafal Quran di usia 7 tahun, lunas sudah itu Quran tuh. Usia 9-10 tahun dia udah hafal apa? Muwatta karangan Imam Malik, isinya dia hafal. Sampai-sampai Imam Malik ngomong sama muridnya Imam Syafi'i ini, wahai Muhammad, mulai besok cari guru lain. Imam Syafi'i ngerasa kayak diusir sama gurunya. Nangis dia, guru, saya salah apa? Saya punya salah apa? Oh sampai diusir? Kata beliau, saya nggak usir. Cuman ilmu yang saya punya sudah habis. Udah diborong sama ente semua. Anda udah dikopong oleh semua ilmu yang ada di diri Anda. Ente ambil. Itu guru ngomong sama murid begitu. Tapi apakah Imam Syafi'i ngerasa lebih dari Imam Malik? Enggak. Tetap Imam Malik gurunya. Itulah adab. Seperti itu harusnya. Jangan kayak di akhir zaman. Emang nggak semua. Cuma ada oknum-oknum kan. Ketika murid berhadapan dengan guru, Masya Allah. Bukan penghormatan, malah penghinaan itu. Penghormatan memang perlu. Cium tangan guru. Itu kan penghormatan sama guru. Cuman ada juga kan nggak sampai begitu. Sampai nunduk-nunduk. Sampai cium apa? Telapak kaki, walaupun itu dari segi adab, cuman si guru harusnya nolak. Nah, gak usah diperlakukan seperti itu, aneh. Nah itu adab guru begitu, jangan mau diistimewain lah lebih, jangan sampai ngerasa lebih daripada murid. Itu nggak bagus. Walaupun itu adab murid ya, nggak dilarang adab murid. Cuman si guru dilarang dulu. Kalau murid masih maksa ya terserah dia dah. Yang penting si guru jangan minta. Ucung kaki gue, nah itu jangan. Nah, seperti itu ya. Seperti Habib Umar ya, dalam sebuah cerita katanya pernah ditegur sama orang-orang ahli bid'ah nih, yang dikit-dikit bid'ah Wahabi. Wahabi kan nggak suka ngeliat orang cium tangan. Katanya ibadah. Nyembah orang katanya, ruku katanya ke orang. Cium tangan katanya ruku. Katanya Wahabi otaknya di mana tuh. Habis dicela-cela. Karena kan murid-murid Habib Umar semuanya pasti cium tangan apa? Nunduk. Habib Umar diam aja. Diceritain katanya Umar diam, dia udah selesai ngomong, entah benar apa enggak nih, kita dapat ceritanya, cuman kita ngambil hikmahnya. Kalau benar alhamdulillah, enggak ya masuk akal ceritanya. Habib Umar katanya ngambil pulpen tuh orang yang ngatain, pulpennya dilempar sama Habib Umar. Itu dilempar tuh orang nunduk mau ngambil pulpennya, kata Habib Umar jangan nunduk, itu nunduk kepada makhluk, kepada pulpen, itu sama aja nyembah pulpen. Diam, dia nggak bisa ngomong. Ibarat guru tuh ibarat pena, guru tuh ibarat pulpen. Seseorang mau nulis kalau nggak ada pulpen bisa nggak? Nggak bisa. Seorang alim bisa jadi alim tanpa guru, bisa nggak? Nggak bisa. Guru tuh bagaikan pena bagi seorang murid. Makanya wajar kalau murid nundukin diri, kayak ente nundukin diri buat pena. Nah itu ibaratnya jawabannya seperti itu. Cuman tidak meminta. Lo kalau mau cium tangan bolak-balik bukan murid gue loh. Enggak. Dia cium tangan, ya itu kan namanya adab. Kita kasih biar dia ngerti adab kepada guru. Cuman guru jangan minta dihormatin. Lu nggak hormat sama gue nggak akuin lu sebagai murid. Enggak. Guru hanya menyampaikan adab begini, menghadap guru tuh begini. Murid tuh nggak pakai. Ya udah, emang orang bahalul gimana? Yang penting kita sudah
Nyampein, dia pakai syukur, nggak pakai berarti dia nggak ngerti. Atau emang setan di otaknya masih ada, sehingga nggak mau ngejalanin ilmu yang dia punya. Jadi seperti itu, guru jangan minta sesuatu dari murid. Penghormatan atau adab lebih, si murid harus apa? Ngerti sendiri. Bal yaral fadla lahum idh hayya'u qulubahum litaqarrub ila Allah Ta'ala. Justru seorang pengajar yang baik, dia melihat muridnya itu lebih mulia daripada dirinya. Kenapa? Karena mereka begitu mau luangkan waktu supaya bisa dekat dengan Allah. Ini murid yang benar-benar murid ini. Bukan murid musiman. Ngaji seminggu sekali, habis itu hilang sebulan. Bukan murid beneran ya. Ini murid benar-benar sungguh-sungguh mau belajar. Pengen dekat dengan Allah. Si guru harus ngerasa dalam hati si murid lebih mulia dari dia. Karena masih tetap mau ngabisin waktu atau apa? Dia pengen luangkan waktu sisa tuh semua hanya buat dekat dengan Allah. Kata ulama, bagai murid itu yang seperti itu tadi, bagaikan orang yang nyewa tanah untuk ditanamin. Jadi si murid itu bagaikan orang yang nyewa ladang pengen ditanamin. Nah si guru yang nanam. Si murid udah nyewa ladang nih, minta gurunya nanam biar manfaat ladangnya. Seperti itulah ibarat murid. Ya, murid yang sungguh-sungguh, justru si guru harus ngerasa dalam hatinya, ini murid lebih afdal, lebih mulia daripada saya. Tapi kembali lagi, murid-murid yang sungguh-sungguh, kecuali tadi ya, karena kita berkali-kali bilang, murid nggak ngaji, masih kerja, ya udur. Murid nggak ngaji, sakit, udur. Murid nggak ngaji, nemenin bininya lagi sakit, udur. Murid nggak ngaji karena malas, itu bukan udur. Itu namanya malas. Nah, malas ini penyakit, harus dilawan biar jadi murid yang benar-benar murid sebagaimana yang disebutkan dalam kitab litaqarrub ilallah, mereka tujuannya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi an yatlaba al-muallim al-ajr illa min Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali ke pembahasan yang sebelumnya tadi. Seorang guru tidak boleh mematok ajar, mematok harga, mematok jumlah, mematok uang, mematok upah dalam mengajar kecuali hanya karena Allah. Karena Allah, mematok itu haram, jangan. Oke, berkali-kali saya sampaikan kalau ada ustadz ke, ada kiai ke, diundang acara, sebelum diundang dia udah matokin. Saya biasa diundang tuh 15 juta, jadi sebelum diundang 5 juta DP, nggak jadi diundang. Nggak masalah, nggak dosa ini nggak jadi diundang. Nanti dari awal udah kagak beres nih orang nih. Kenapa jadi begini? Ya kan panitia yang bikin maulid juga kalau ada rezeki lebih pasti apa? Yang namanya kiai pasti dilebihin karena menghormatin ilmunya kan. Bisa jadi bikin acara pas-pasan. Uang yang diminta itu yang segitu tuh sebenarnya anggaran maulid. Kalau dikasih ke kiai berarti nggak makan, nggak nyewa tenda, nggak nyewa apa? Son ngasih ke kiai semua. Kalau begitu udah nggak bener itu. Itu bukan ulama namanya. Mau kiai mau habaib matokin harga nggak bener, nggak bener. Cuman dari sisi lain orang yang menghargai ilmu ialah hargailah ilmunya sesuai dengan kemampuan. Matokin harga dosa. Wa kana salaf yatamatta'u yamtani'una min qubul hadiyatul muta'allim. Bahkan orang dulu tuh orang-orang salaf dulu, mereka saking takutnya mereka nggak mau menerima hadiah dari murid. Saking takut itu. Walaupun kita dibahas ya, ulama-ulama membahas apakah seorang pengajar boleh menerima upah? Boleh kalau nggak minta. Kalau minta nggak boleh. Ya, dikasih terima. Kalau bahasa kita punya guru, ketika dakwah jangan pernah meminta. Kalau dikasih, ya terima. Jangan ngajar di tempat tertentu nggak dikasih, kok nggak dikasih nih gimana sih nih? Sampai negor orang situ. Kok bisa ngajar nggak dikasih nih? Jangan. Mereka punya otak, mereka ngehargain ilmunya seperti itu. Nggak boleh matokin harga, nggak boleh. Wa minha an la yadakhir min nushil muta'allim syai'a wa an yuzjirahu an su'il akhlaq bi tariqat ta'rid mahma amkan. Dan seorang pengajar yang baik, pengajar yang bijaksana, ketika melihat kesalahan di murid, dia itu negor dengan cara apa namanya itu? Jangan cara hanya menyinggung tanpa negor secara langsung. Dia tahu nih muridnya satu salah nih, kecuali dia tegur empat mata, itu beda lagi ya. Kalau depan orang, itu nggak ada kesempatan untuk duduk berdua depan orang, tapi itu menegur, jangan negor secara langsung. Itu begini-begini, itu begini, jangan. Itu sama aja
menjatuhkan martabat dia sekaligus menjatuhkan martabat si pengajar. Si guru jelek namanya di depan murid karena ngamuk-ngamuk. Si murid jadi jelek, kebuka aibnya di depan murid yang lain. Kalau seperti itu bagaimana? Ta'rid. Apa itu ta'rid? Disinggung dengan cerita. Ya, mungkin dibawa cerita ulama-ulama dulu muridnya kayak gimana, ditegur secara halus begini, biar dia itu ngerasa lagi dinasehatin tapi nggak nyebutin nama, sehingga tuh murid merasa tuh, oh guru kayak nyinggungan nih, berarti nggak beres nih. Nah itu cara terbaik. Jangan langsung secara taubih, langsung diomelin pada yang lain. Kok nggak beres loh. Satu, dia malu. Kedua, si guru jelek namanya di depan murid yang lain. Jadi haibahnya si guru nih, wibawa si guru akan hilang ketika si murid ngelihat dia maki-maki murid yang lain. Selama ini gue pikir, masya Allah nih gue keluar aslinya nih, binatang semua keluar dari mulutnya. Nah, kan akhirnya kan murid apa? Mulai nilai gurunya dengan nilai yang tidak baik. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau nasihatin orang, ini buat semua, bukan hanya guru ke murid, kita pun ke teman kalau bisa begitu. Kalau nasihatin orang ta'rid. Apa itu ta'rid? Kasih umpama atau cerita yang bisa nasihatin dia secara tidak langsung. Lihat bagaimana Rasulullah kan di zaman Nabi, ketika mereka makan bareng ada seorang sahabat buang angin kentut. Nabi tahu siapa itu sahabat, bisa aja Nabi panggil, dibisikin. Gimana kan sahabat yang lain pasti tanda tanya, kenapa dibisikin nih? Tiba-tiba bisikin orangnya wudu, takutnya kan bikin malu. Ternyata Nabi langsung ngomong, siapa yang makan bersama kami, jadi waktu itu mengajak sholat tuh, ambil wudu, habis itu kita sholat. Jadi semua sahabat ngambil wudu, padahal yang batal cuman satu. Padahal Nabi itu negur yang satu sebenarnya. Cuman Nabi ngomong secara umum, semua yang ngambil wudu. Itu bagaimana Nabi ngejaga perasaan sahabat. Bagaimana di zaman Imam Syafi'i ada dua orang datang ke pedagang di pasar. Ini pedagang ngasih harga nggak masuk akal. Harganya mahal banget, barangnya kagak bagus. Harganya nggak bagus, mahal, barangnya kagak bagus. Sehingga yang satu ngomong di pasar, jangan beli sama dia, harganya kemahalan. Yang satu bilang, jangan beli sama dia, udah mahal, harganya barangnya nggak bagus. Tujuan tuh dua orang bener, emang barangnya nggak bagus, harganya kemahalan. Cuman mereka teriak di pasar, sehingga kan aib dia kebuka kan nih orang. Mereka nih dua orang cerita ke Imam Syafi'i, kejadian di pasar begini. Kita bener gak kata Imam Syafi'i, yang kalian ucapkan itu benar, tapi caranya salah. Yang kalian ucapkan itu benar, emang dia nggak boleh zalim juga jual apa? Di luar harga biasanya, walaupun itu hak dia, cuman kan orang saat itu lagi butuh. Gara-gara dinaikin harga begitu kan orang jadi kesulitan saat itu. Jadi yang kalian lakuin itu benar, tujuannya baik, cuman caranya nggak baik. Karena sama aja kalian apa? Menjatuhkan atau menghancurkan karakternya orang di hadapan banyak orang. Harusnya kalau nasihatin secara langsung, jangan teriak di pasar. Tuh adab Islam seperti itu. Jangan pernah ngomelin orang, maki-maki orang depan orang banyak. Itu sama aja ngejatuhin martabat orang. Bukan malah dapat nasihat, malah jadi permusuhan. Wa minha an yanzur fi fahmil muta'allim wa miqdari aqlihi. Dan seorang pengajar ketika ngajar dia melihat kemampuan si pelajar. Ketika kita ngajar jangan sampai pakai ucapan-ucapan atau pakai bahasa-bahasa si pelajar kagak ngerti. Makanya seorang guru tuh harus ngeliat juga nih yang diajak ngomong siapa. Yang diajak ngomong taunya bahasa A, bahasa B sih nggak ngerti. Ya udah pakai bahasa A. Jangan pakai bahasa B dan C. Karena mereka nggak akan paham. Kayak dai-dai akhir zaman sekarang nih. Sosok intelektual ketika ceramah depan aki-aki banyak pakai bahasa apa? Ketinggian. Tuh aki-aki bengong kan, ngomong apaan sih ini orang? Pasti tuh kan pakai bahasa-bahasa kampus kadang-kadang. Yang diajak ngomong orang awam, yang mungkin sekolah cuma SD. Pakai bahasa-bahasa kampus, bahasa-bahasa orang-orang berpendidikan tinggi. Nggak nyambung. Pakailah bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang kita ajarin. Jangan pakai bahasa
ketinggian tuh yang paling bagus tuh yang kita lihat ya, yaitu almarhum Kiai Zainuddin MZ. Bahasanya gampang dicerna, orang awam pun paham omongan dia. Dia ngomong nih ceramah nih, insya Allah yang hadir paham semua. Karena bahasanya gampang apa? Difahami. Nah kayak gitu. Itu siasat dakwah, ngomong sesuai dengan kadar akal dan otak yang diajak bicara. Kita ngomong sama laki-laki dengan ngomong sama perempuan, bahasanya sama gak? Nggak bisa sama. Laki itu mesti tegas apapun dia bisa nerima. Perempuan itu terlalu tegas. Terlalu apa ya? Apa bahasa kita ya? Terlalu neken bahasa kita. Dia nggak akan nerima. Karena ngerasa apa ya? Kayak diomelin. Ngerasa kayak disudutin. Padahal kagak, emang kita karakternya begitu. Dia berasa seperti itu. Nah, ke perempuan aja dengan laki cara bicaranya kita harus beda. Apalagi kepada orang awam. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu arda. Ini kata-kata Sayyidina Ali dan dinukil oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya ya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Hadithun nas bima ya'rifun. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan pengetahuan mereka. Sesuai dengan kepengetahuan mereka. Atuhibbuna an yukadziballah wa rasulah? Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Kenapa? Karena kalau kita nyampein sesuatu nggak sesuai dengan apa? Pemahaman mereka, yang ada mereka salah paham, maka mereka akan berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Makanya bicara sesuai dengan akal. Hadithun nas bima ya'rifun, bicaralah kepada manusia sesuai dengan apa? Pengetahuan dia. Karena kalau nggak seperti itu, apakah kalian mau didustakan apa? Allah dan Rasulnya apa? Didustakan, artinya Quran dan hadis didustakan karena mereka kurang pemahaman. Sehingga mereka nyampein padahal nggak pakai ilmu. Itu jangan sampai. Ya contoh banyak lah, contoh banyak. Sebagai contoh mungkin yang lagi heboh di TikTok dan sebagainya soal nasab itu. Kan banyak orang awam ikut-ikutan. Ikut-ikutan komentar, ikut campur. Nah itu bahaya nggak? Bahaya buat mereka. Karena mereka menafikan nasab orang hanya katanya. Kata siapa lo? Kata Kiai Fulan. Kata siapa lo? Kata Gus Fulan. Bener gak? Gak tahu, pokoknya begitu. Nah ini, akhirnya apa? Atas nama agama, mereka berdusta karena gak paham. Cuman ikutan. Makanya tugas kita, kalau apalagi orang awam, yang gak paham sesuatu, wallahu alam, gue gak ikut campur. Gue gak tahu. Karena yang tahu, yang ada, gue ikut campur, gue berdosa. Makanya kan harusnya orang yang berakal, yang bijaksana itu ketika dilibatkan suatu isu ataupun fitnah yang akan menyebar atau fitnah dan tidak baik, harusnya dibilang, nasib saya di akhiratnya belum tentu selamat. Saya di akhirat nggak tahu selamat atau tidak. Apalagi ikut-ikutan nyebarin fitnah, udah pasti nggak selamat. Nggak nyebarin fitnah aja belum tentu selamat, apalagi nyebarin fitnah, udah pasti nggak selamat. Artinya pikirin nasib di akhirat. Nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting buat kita. Jadilah hamba Allah yang cari amal sebanyak-banyaknya, bukan cari musuh sebanyak-banyaknya. Hati-hati ya, karena setiap kata, setiap huruf yang kita sampaikan akan diminta pertanggungjawaban di alam kubur sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan poin yang terakhir tentang adab atau perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh muallim atau pengajar. Wa minha an yakuna al-muallim 'amilan bi ilmihi. Di antara tugas seorang muallim atau pengajar, amilan, dia mengamalkan bi ilmihi, ilmunya. Jadi kalau jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, menyampaikan sesuatu ilmu, dia juga udah ngerjain. Sholat sono, jangan ninggalin sholat, dosa, neraka, dia nggak sholat. Jangan cinta dunia, waduh mobilnya bererot. Mending kalau mobilnya itu hadiah ya, mobilnya beli sendiri. Sampai seri-serinya dia tahu. Kalau ngobrol ngomongin seri mobil, tapi ngomong sama orang, jangan cinta dunia.
dunia ini fana, pot di rumahnya dari emas. Bingung nggak itu? Yang kayak gini sama mengamalkan ilmu nggak? Karena begini, ada orang dapat dunia emang dunia datang, ada orang dapat dunia emang dinyari. Nggak salah dua-duanya sebenarnya. Yang salah itu kalau dia sebagai background ulama menyampaikan sesuatu pada orang awam, jangan begini, jangan begitu. Jadilah seorang apa? Alim yang tawadhu, yang sederhana, karena Nabi itu kaya tapi lebih milih apa? Lebih milih hidup sederhana, karena dunia ini apa? Tempatnya ujian. Enggak, dia Masya Allah deh, nyari dunia sebisa mungkin. Di mana-mana ceramah ada tarif sekian puluh juta, mobil gonta-ganti, rumah 3 tingkat. Lah gimana coba orang awam yang dengar? Ono bilang ceramah jangan cinta dunia, rumahnya perasaan ningkat puluh sampai ke atas. Ada orang alim nggak seperti itu, emang dia ngomong jangan cinta dunia, cuman dunia ngejar dia. Ada yang seperti itu nggak bisa disalahin. Ada waktu kayak gitu tuh, emang dia nggak nyari, cuman emang dunia datang. Itu bagaimana tuh, salah nggak? Nggak salah. Allah bikin dunia tunduk kepada dia. Subhanallah, itu ada orang-orang seperti itu. Ya sebagai contoh, bukan ana muji, bukan ana besar-besarin karena guru, tapi itu kenyataan. Habib Umar kita punya guru. Itu sama sekali nggak peduli dengan dunia, sama sekali. Pondok dibangunin, setiap berapa bulan sekali ada orang ngirim duit, setiap tahun mobilnya beliau diganti sama orang, tanpa beliau nyari, tanpa beliau minta. Bahkan terakhir Anda dengar kabar tuh Habib Umar pinggangnya mulai sakit. Naik mobil kayak sekelas Land Cruiser tuh agak susah, agak ketinggian. Akhirnya dia ngomong, orang-orang langsung berbondong-bondong, saya beliin, mau mobil apa? Habib Umar bilang yang penting mobil Anda bisa duduk, bisa naik, agak sulit. Coba yang dikirim berapa mobil? Kita dapat cerita dari alumni juga, dikirimin 2 mobil sekaligus. Apakah diterima Habib Umar dua-duanya? Enggak. Kata Habib Umar, Anda butuh 1. Anda butuh 1, enggak butuh 2. Subhanallah, itu benar-benar kagak cinta dunia sama sekali. Bukan kita muji guru kita ya, tapi itu kenyataan. Nyata depan mata. Yang percaya syukur, yang bilang cuman begini begitu, terserah. Itu nyata dan yang kita sampaikan kita bisa bertanggung jawab di akhirat. Bukan ngomong sia-sia atau muji, nggak ada bukti. Tapi itu bukti. Bahkan waktu ana masih di Hadramaut itu ada uang datang ke pondok pakai mobil Hilux. Hiluxan belakangnya itu belakangnya duit semua penuh. Ada orang ngirim. Buat Habib Umar tuh. Sama Habib Umar bilang apa? Kirim ke pondok buat kebutuhan pondok. Dia nggak mau nerima sepeser pun. Itu kenyataan. Ada orang seperti itu, ada. Bukan kagak ada. Emang dunia ngejar mereka. Mereka sama sekali nggak nyari dunia, ada. Cuman ada yang negatif yang seperti itu. Dia memang ngejar dunia. Jadi gimana caranya dengan ilmu yang dia punya, dia nyari harta. Nah itu yang dilarang oleh agama. Yabi'una dunyahum yabi'una dinahum bi'aradhin minad dunya. Kata Nabi, ulama su itu menjual agamanya demi kepentingan dunia. Jadi dijual agama, dia ngerti fulus, ngerti mobil, ngerti merek mobil, ngerti tarif. Ada yang begitu? Ada, bukan kagak ada. Ada. Tapi kita nggak mau nuduh siapa orangnya, yang tahu kan isi hati dia sendiri. Cuman ada ke orang begitu? Pasti ada. Kenapa Nabi bilang pasti ada? Karena Nabi sabdanya ada. Masa Nabi bersabda nggak ada orangnya? Pasti apa? Pasti ada. Tapi mudah-mudahan kita jangan termasuk ya. Jangan pernah jual agama demi kepentingan dunia ya. Karena Allah, tapi orang ngasih kita nggak nolak. Tapi jangan pernah ngasih tarif dalam pengajar. Tapi bagaimana Bib kalau ngajarnya di sekolahan, ngajar itu namanya apa? Itu namanya kalau bahasa kita mah itu sekelas privat jatuhnya. Emang kita diminta ngajar dan di situ ada sistem gaji, itu wajar kita terima. Dan gaji pun kan disesuaikan, yang begini, yang udah lama apa enggak, itu kan sudah ada aturan. Itu halal enggak? Itu halal, karena sudah begitu aturannya. Dan kalau ustadz, kalau kiai emang ada aturannya. Minimal ustadz kiai itu 1 juta, dinaikkan sedikit kalau sepuh, lebih alim sedikit dari 2 juta, kagak ada. Karena itu adalah kewajiban, bukan profesi. Bedain ya, dengan di sekolahan bedain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab ila akhir ayat. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 44 ya. Jadi Allah berfirman, atamurun nas, kalian menyuruh kepada manusia bil bir, untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa berbuat baik. Nyuruh orang berbuat baik tapi lo kagak berbuat baik. Nah, ini salah juga. Harus kita ngajak orang berbuat baik, kita berusaha pun berbuat baik. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, qasama dhahri rajulan alimun mutahattik wa jahil mutanassik. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punggung saya ini sakit, atau itu kan bahasa istilah ya. Punggung saya ini seperti dibelah sama dua golongan. Satu alim mutahattik, orang alim nggak ngamalin ilmunya, wa jahil mutanassik, dan orang jahil yang so alim. Ini dua golongan ini bikin apa? Bikin tulang punggung saya itu retak. Itu istilah dia maksudnya, istilah. Ada alim kagak ngamalin ilmu, ada orang jahil so alim. Ini dua orang tercela nih. Alim gak ngamalin, bodoh tapi so apa? So alim. Itu bahaya. Bahkan orang alim ketika nggak tahu suatu masalah, nggak ada dosanya, dibilang wallahu alam. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, berapa kali ditanya tuh? Kalau nggak salah 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma 1 atau 2, sisanya wallahu alam. Sampai jadi heboh. Kok sekelas Imam Malik nggak bisa jawab? Apa kata Imam Malik? Apakah saya harus jawab semua pertanyaan? Apakah seorang alim harus tahu semua ilmu? Alim pun ada batasan ilmunya. Yang dia nggak tahu, sepatutnya bilang wallahu alam. Karena kalau salah jawab, bisa jadi apa? Bisa jadi masalah. Yang Nabi bilang, ya, fardu wudu cuman apa? Basuh muka dan tangan sampai sikut. Pala sunnah, kaki sunnah. Tuh kalau murid yang ngamalin, siapa yang berdosa? Dia dosa, muridnya juga karena salah guru nanya dosa. Jadi dosanya berlipat ganda di akhirat karena salah mengeluarkan fatwa. Sedangkan wudhu itu jelas sama Quran kan, basuh muka, basuh tangan, basuh pala, usap pala, basuh kaki. Ayatnya ada jelas sama Quran. Nah, itu jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak tahu. Ketika nggak tahu bilang wallahu alam, insyaallah nanti anak cari lagi, anak mutalaah lagi, anak sampaikan lagi nanti di pertemuan apa. Yang akan datang gaib, ada orang bilang berarti nggak alim tuh, ente yang nggak paham. Kalau dianggap nggak alim berarti Imam Malik nggak alim kalau begitu, ditanya dibilang wallahu alam. Ya seperti itu ya, walaupun pertanyaan mungkin bagi kita pertanyaan perasaan ringan deh, kok guru nggak bisa jawab. Ya bisa aja nggak jawab saat itu. Orang palanya puyeng namanya manusia ya, puyeng. Apa dia habis ribut sama bininya, emang kita nggak tahu. Kiai juga ribut sama bininya. Ente nanya, fardu wudu berapa Kiai? Ntar dulu udah besok gue kaji lagi, gue lupa. Ya bisa aja. Penuh malahnya. Dengan banyak apa? Masalah kan kita nggak tahu juga. Makanya jangan sampai langsung gampang memvonis mereka. Oh nggak ngerti nih Ustadz. Nggak ngerti nih Ustadz. Nggak seperti itu juga. Kita harus tahu, wallahu alam itu bagian daripada ilmu. Ya berikut insya Allah kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan afatul ilmi wa bayan ulama as-su. Afatul ilmi, keburukan dalam ilmu. Oh, ilmu ada buruknya. Makanya kita akan bahas. Maksudnya ilmu ada buruknya gimana tuh? Wa bayan ulama as-su, dan menerangkan tentang ulama as-su. Siapa itu ulama as-su dan menerangkan tentang ulama akhirat. Jadi insyaallah pembahasan berikutnya akan dikasih tahu tentang afatul ilmi, bahayanya ilmu seperti apa maksudnya akan dibahas. Wa bayan ulama as-su, dan keterangan tentang ulama as-su dan keterangan tentang ulama akhirat. Ulama as-su biasa disebut dengan ulama dunia. Kebalikan adalah ulama akhirat. Ada juga bilang ulama as-su itu ulama syaitani. Ulama setan. Ulama akhirat ulama rahmani atau rabbani. Ulama karena Allah. Nanti kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن روعاتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد العب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.